Kita akan baca Yesaya pasal 53 ayat 5 mengenai tertikamnya dan diromuknya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diromukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurunya kita menjadi sembuh. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diromukkan oleh karena kejahatan kita. Ada dua referensi tubuh dalam membuat penebusan. Referensi pertama, tertikam. Dalam bahasa Ibrani, chala, bor, untuk menusuk dengan lubang, menembus, melukai, untuk membunuh secara jasmani. Yesaya pasal 53 ayat 5, pasal 51 ayat 9, Mazmur pasal 109 ayat 22. Ini mengacu pada penusukan di tangan, kaki, dan lambung. Mazmur pasal 22 ayat 16. Referensi kedua, diromukkan. Dalam bahasa Ibrani, daka. Pecah menjadi potongan-potongan kecil, hancur berkeping-keping, memar, merusak. Yesaya pasal 53 ayat 5 dan ayat 10. Kejadian pasal 3 ayat 15, Ayub pasal 19 ayat 2. Ini mengacu pada biluru-biluru dengan pencambukan, luka, terpotong dengan duri, dan penderitaan tubuh lainnya, dan membuktikan bahwa ini adalah bagian dari karya penebusan yang dengannya darah dicurahkan. Melalui fase hukuman khusus inilah penyembuhan tubuh disediakan, diberikan untuk semua orang. Yesaya pasal 53 ayat 5, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kristus dicambuk dua kali dalam penderitaannya. Yang satu adalah Yohanes pasal 19 ayat 1 dan yang lainnya adalah Matius pasal 27 ayat 26. Pencambukan dalam Yohanes pasal 19 ayat 1, Pilatus bermaksud melepaskan Yesus dengan menyesal Yesus untuk memuaskan orang-orang Yahudi sebelum divonis penghakiman penyaliban. Pilatus berharap cambukan ini akan memuaskan orang-orang Yahudi sehingga dia bisa melepaskan Yesus. Lukas pasal 23 ayat 16. Tetapi ini tidak memuaskan orang-orang Yahudi yang haus darah, yang menginginkan Kristus mati dan meninggal dari mereka. Pencambukan Matius pasal 27 ayat 26 digunakan untuk menyesal Yesus setelah dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Itu hanya muncul dua kali, yaitu Matius 27 ayat 26 dan Markus pasal 15 ayat 15. Sebagai cambuk dengan tulang tajam dan timah yang menempel pada tali kulit cambuknya. Ini merupakan cara bagi tahanan untuk mati dengan cepat di kayu salib dengan mengeluarkan banyak darah terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan kedua cambuk ini secara lebih rinci. Cambukan dalam Yohanes pasal 19 ayat 1 adalah cambukan Yahudi, dalam bahasa Yunani matigo. Cambukan Yahudi matigo digunakan untuk cambuk yang diterapkan kepada Kristus. Matius pasal 20 ayat 19, Yohanes pasal 19 ayat 1, dan kepada rasul-rasul, Matius pasal 10 ayat 17, dan kepada nabi-nabi, Matius pasal 23 ayat 34. Metode cambuk Yahudi seperti yang dijelaskan dalam Misna adalah dengan menggunakan 3 tali kulit yang melanggar menerima 13 cambukan. Jadi 39 cambukan sesuai dengan Ulangan pasal 25 ayat 3. 40 kurang 1 pukulan. Seperti yang diberikan kepada Paulus 5 kali. 2 Korintus pasal 11 ayat 24. Cambukan dalam Matius pasal 27 ayat 26 adalah cambukan Romawi dalam bahasa Yunani flagellum. Cambukan Romawi flagellum digunakan untuk cambuk Romawi yang diterapkan kepada Kristus setelah dijatuhkan hukuman mati di kayu salib. Cambukan flagellum hanya terdapat 2 kali saja dalam Perjanjian Baru,
yakni Matius pasal 27 ayat 26, Markus pasal 15 ayat 15, dan menggambarkan hukuman yang lebih berat daripada cambuk Yahudi. Yang divonis hukuman mati di kayu salib disesa dengan cambuk yang dibuat dari banyak potongan kulit yang dilekatkan pada pegangan. Pada tali-tali kulit itu diikatkan potongan-potongan tulang atau logam yang tajam yang dapat merobek dan mencabik-cabik kulit seseorang. Seorang korban yang akan dicambuk, ditelanjangi, dan diikat ke tiang cambuk. Kemudian dia disesa tanpa ampun dengan cambuk yang terdiri dari beberapa tali kulit, masing-masing diisi dengan potongan logam atau tulang bergerigi, dan ujungnya dimuat dengan timah. Ini adalah cara bagi yang dijatuhkan hukuman salib untuk mati dengan cepat di kayu salib dengan mengeluarkan banyak darah terlebih dahulu. Alasannya adalah karena cambuk Romawi memiliki tulang yang tajam dan ujungnya dimuat dengan timah. Jadi, cambuk Romawi, flagellum, akan menembus daging dan merobek pembuluh darah dan arteri. Kita baca mengenai nubuat biluru-biluru Yesus. Mazmur pasal 22 ayat 18. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Segala tulangku dapat kuhitung. Karena daging Kristus telah dirobek-robek dan dicabik-cabik akibat pencambukan Romawi flagellum. Mazmur pasal 129 ayat 3. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diromukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurunya kita menjadi sembuh. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurunya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurunya kamu telah sembuh. Bilur-bilurunya dalam bahasa Yunani bilur atau memar dalam bentuk tunggal. Ini menunjukkan gagasan tentang seorang budak yang telah dicambuk dengan begitu kejam, sehingga tubuhnya tampak seperti satu kumpulan memar atau lebam. Jadi, oleh bilurunya atau lebamnya, kamu telah sembuh. Saya akan membahas diromuknya melalui perjamuan kudus yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Kita akan baca 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Roti itu dipecah-pecahkan, menunjukkan tubuhnya yang hancur lebur, yang begitu dirusak oleh cambukan dan pukulan-pukulan, sehingga tidak terlihat seperti anak manusia. Yesaya pasal 52 ayat 14. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ini adalah simbol dari tubuhku, yaitu tubuh Kristus. Seperti roti ini dipecah-pecahkan, demikian juga tubuhku akan dirusak dan dicambuk bagimu. Yesaya pasal 52 ayat 14, pasal 53 ayat 4 dan 5, dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kita akan baca Yesaya pasal 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat ini secara harfiah, penampilan luarnya begitu dirusakkan, memar,
lebih dari manusia manapun. Dan tampaknya begitu dirusakkan, memar, bukan seperti anak manusia lagi. Idenya adalah bahwa dalam penderitaannya, Mesias diromukan, dipukuli, dirusak, dilucuti, dimutilasi, dilukai, diludahi, dan dicabik. Sehingga penampilan luarnya mengerikan untuk dilihat. Jemaat Korintus makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Akibatnya banyak yang sakit dan meninggal sebelum usia genap. Kita akan baca 1 Korintus pasal 11 ayat 29 dan 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Tanpa mengakui dalam Williams Translation, without recognizing, tanpa mengenali. Literal, not discerning, not seeing, tidak membedakan, tidak melihat. Idenya di sini adalah benar-benar untuk memutuskan seseorang memiliki iman dalam kematian Kristus dan memegang manfaat yang diberikan oleh itu dan tidak berpaling ke satu sisi atau yang lain. 1 Korintus 11 ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ini adalah tubuh Tuhan yang harus dikenali, dibedakan, yaitu tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan oleh cambukan. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Matius pasal 8 ayat 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Jika seseorang tidak ingin sakit dan mati sebelum waktunya, maka hendaklah ia beriman kepada kesembuhan yang diberikan oleh Kristus, serta pengampunan dan berkat-berkat lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin dengan iman seperti itu. Matius pasal 17 ayat 20, pasal 21 ayat 22. Markus pasal 9 ayat 23, pasal 11 ayat 22 sampai 24. Haleluya. Allah Bapa, kami berterima kasih boleh belajar tentang kedua cambuk. Yang satu adalah cambuk Yahudi yang Yesus terima sebelum dijatuhkan hukuman mati di kayu salib. Cambuk yang tidak ada tulang bergerigi dan logam yang tajam. Sedangkan yang satu yang lainnya adalah cambuk Romawi yang Yesus dipukul setelah dijatuhkan hukuman mati di kayu salib. Cambuk ini terbuat dari tali kulit, dibebani dengan potongan tulang atau timah yang tajam yang merobek daging bagian belakang dan dada. Allah Bapa, kami melihat dibuat Mazmur pasal 12 ayat 18 digenapi dengan jalan Yesus dicambuk oleh kedua cambuk ini. Segala tulangku dapat kuhitung. Allah Bapa, melalui cambuk inilah kesembuhan tubuh jasmani disediakan bagi semua manusia, termasuk kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menerima dan mengalami kesembuhan tubuh, healing of body, yang Tuhan telah sediakan. Dengan jalan dipukul, dicambuk, habis-habisan, tanpa ampun. Kami mau menjalankan hidup kami dengan tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.